Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda, amma ba'd. Salah seorang wali murid yang anak beliau meninggal dunia beberapa waktu yang lalu meminta kami untuk menyampaikan tausiah singkat. Ustaz, tolong beri nasihat tentang musibah kehilangan anak, Ustaz. Baiklah. Pertama-tama, segala puji hanya bagi Allah. Kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ada beberapa pahala yang Allah berikan kepada orang tua yang anaknya meninggal dunia di waktu kecil. Yang pertama, dia akan diampuni dosanya dan dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 157, Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang yang bersabar ketika ditimpakan musibah kepada mereka, lalu mereka menginsyafi, menyadari, mengimani bahwa kita semua ini adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang berhak dengan salawat, dengan maghfirah, ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidup mereka insya Allah akan senantiasa berada dalam petunjuk, bimbingan dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang akan senantiasa berada dalam petunjuk Allah. Yang kedua, mereka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah rumah di surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Idza mata waladul 'abdi, qala Allahu li malaikatihi, qabattum walada 'abdi?" Fayaquluna, "Na'am." Jika anak seseorang meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman, bertanya kepada para malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Para malaikat menjawab, ya wahai Allah. Qabattum thamrata fuadihi. Kalian telah mengambil buah hatinya. Na'am. Ya wahai Allah. Lantas apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Madza qala 'abdi? Fayaqulun, para malaikat menjawab bahwa hamba Allah itu hamidaka wastarja'a, ia tetap memujimu wahai Allah dan mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian katakan, ibnu li 'abdi baitan fil jannah. Kalau begitu, bangunkan untuk hambaku ini sebuah rumah di dalam surga. Wasammuhu baitul hamd, dan namakan tempat itu dengan baitul hamd, rumah bagi orang yang senantiasa memuji Allah. Pahala yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan anak tersebut sebagai penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin mata laha thalathatun minal walad. Setiap ibu yang 3 orang anaknya meninggal dunia, kanu hijaban minan nar, maka ketiga anak itu akan menjadi hijab, penghalang antara dirinya dari api neraka. Qalat imra'ah, maka salah seorang wanita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Rasulullah, wathnani, bagaimana kalau yang meninggal itu hanya 2 orang ya Rasulullah? Qala wathnani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, 2 orang anak yang meninggal dunia pun keduanya akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Hadis sahih
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis terakhir yang bisa kami sebutkan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma minan nasi muslimun yamutu lahu thalathatun minal walad." Tidaklah seorang muslim yang ketiga anaknya meninggal dunia, lam yablughu al-hintha, ketiganya itu belum sampai di usia baligh, illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyyahu, kecuali Allah akan memasukkan seorang muslim ini ke dalam surga dengan berkat keutamaan rahmat kasih sayang Allah terhadap ketiga anak tersebut. Jadi seorang ibu yang anaknya meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam surga. Saudara-saudara, itulah pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang tua yang anaknya meninggal di waktu kecil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ananda dari wali murid tadi yang telah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam taman surganya, kemudian kelak dia akan membimbing kedua orang tuanya menuju surga. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kedua orang tua beserta keluarga besarnya, kesabaran, ketabahan dalam menerima kenyataan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi at-taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.